Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Dinner Party 2020. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju di malam hari, yang dimana mobil tersebut mengarah ke sebuah rumah megah. Dengan mobil-mobil mewah yang terparkir di depannya, sudah jelas rumah ini sedang dihampiri oleh beberapa orang-orang kaya. Di dalam mobil itu sendiri, terdapat sepasang suami istri yang bernama Jeff dan juga Hailey, yang dimana kebetulan Jeff adalah seorang penulis novel amatir. Pada titik ini, ia sangat membutuhkan modal untuk memasukkan novelnya tersebut ke sebuah pameran. Maka dari itulah ia sengaja datang ke lokasi ini sambil mengajak istrinya hanya untuk meminjam beberapa uang dari orang-orang kaya. Ketika mereka masuk ke rumah tersebut, mereka pun langsung disambut oleh seorang laki-laki yang bernama Sebastian. Tidak selayaknya orang normal, Sebastian memiliki cara sendiri untuk menyambut tamu-tamunya, yaitu dengan menyuruh mereka mengecup tangannya. Terlebih lagi, ia juga menyuruh Jeff bersama Hailey untuk menyimpan HP mereka di sebuah kantong yang sudah disiapkan oleh Sebastian. Dengan alasan orang-orang kaya yang ada di rumah ini sangat menjauhi yang namanya teknologi dan lebih menekankan hubungan sosial. Dari situlah satu persatu orang kaya yang ada di rumah tersebut langsung ditampilkan dalam beberapa scene singkat. Dimulai dari wanita Prancis yang bernama Sadie, seorang koki terkenal yang bernama Carmine, dan juga seorang seniman profesional yang bernama Vincent. Tidak lama dari itu, Sadie pun berkata kalau ada satu temannya lagi yang akan datang, yaitu seorang wanita kaya raya bernama Agatha. Kebetulan ia juga berprofesi sebagai penulis novel yang bahkan Jeff sendiri sangatlah mengagumi karya-karyanya Agatha. Beberapa saat setelahnya, Agatha pun sudahlah tiba dan persiapan makan malam langsung dilakukan sebaik mungkin oleh Carmine. Dengan perut yang udah keroncongan sana-sini, mereka pun dipersilahkan untuk menyantap masakannya Carmine tanpa harus membayar mahal sama sekali. Ya, tentu saja itu semua dilakukannya secara ikhlas sebagai bentuk dari rasa persaudaraan, terutama atas datangnya Jeff bersama Hailey pada malam ini. Sampai sejauh ini sih tidak ada masalah sama sekali ya, baik dari awal makan malam maupun sampai penghujung acara. Namun tidak, setelah Jeff mulai kelengan secara tiba-tiba, yang anehnya lagi hanya dia sendiri yang merasakan hal tersebut. Dari sini sudah bisa dipastikan ya bahwa minumannya Jeff sudahlah ditaruh cairan tertentu oleh si Carmine. Sampai-sampai Jeff cuma bisa terdiam saja di saat Hailey mulai diganggu oleh Sebastian. Luar biasanya lagi, pada saat itu jugalah Sebastian langsung menyayat lehernya Jeff tepat di depan mata Hailey yang langsung syok dalam sekejap. Dengan darah yang terus keluar tanpa henti, Sadie pun rela untuk menampung setetes demi setetes darahnya Jeff dan bahkan ia juga sengaja untuk meminumnya. Nggak cuma segitu aja, Jeff yang udah tewas pun langsung ditebas oleh Carmine berkali-kali tanpa memikirkan apa yang sudah ia perbuat. Dan dari perilaku tersebut, kepalanya Jeff tidak lagi menyatu dengan leher, melainkan Sebastian sendiri sengaja menentengnya dengan senang hati. Benar-benar nggak bisa dibayangkan sih ya, gara-gara berniat untuk meminjam uang, jadinya sepasang suami istri ini malah harus mendapatkan perilaku yang tidak terduga. Lebih parahnya lagi, bukannya dapat pinjaman, Hailey malah harus melihat kematian suaminya secara tragis setelah dibantai oleh orang-orang kaya yang otaknya sudah geser. Masih nggak cukup, jasadnya Jeff juga sengaja dimanfaatkan oleh masing-masing dari orang kaya tersebut demi kepuasan mereka pribadi. Dimulai dari Agatha yang memiliki kelainan untuk nempel-nempel bersama mayat sambil diperhatikan oleh Hailey yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan kepalanya Jeff sengaja dibakar oleh Vincent dengan tujuan agar ia bisa memiliki inspirasi baru untuk membuat karya seni berikutnya. Tubuh sudah, kepala sudah, kali ini bagian darah pun juga sengaja digunakan oleh Sadie sebagai bentuk persembahan untuk kepercayaan sesatnya.
Barulah setelah melakukan persembahan, Haley langsung disuruh juga untuk meminum darah suaminya yang sudah dicampurkan dengan rempah-rempah buatan Sadie. Nggak bisa dibayangkan rasanya kayak gimana, tapi yang pasti Haley pun nggak sanggup untuk menelannya. Walaupun pada akhirnya darah tersebut juga berhasil masuk ke tubuhnya Haley. Kini, giliran Carmine untuk memanfaatkan jasadnya Jeff yang dimana ia sengaja mempertontonkan tutorial memasak daging manusia di depan hadapannya Haley. Udah daging manusia, daging suaminya sendiri pula. Yang ujung-ujungnya Haley nggak bisa lagi menahan rasa jijiknya dan ia pun harus muntah kemudian. Tapi beruntung, di saat Carmine lagi sibuk menjelaskan proses mengolah daging manusia, ternyata Haley pun sudah tidak lagi berada di rumah tersebut. Melainkan ia sedang mencoba kabur sekencang mungkin dan langsung meminta pertolongan kepada seorang sheriff yang selalu standby di dekat rumah itu. Awalnya si polisi udah percaya tuh sama penjelasannya Haley. Tiba-tiba Sebastian datang begitu aja sambil berkata kalau Haley merupakan adiknya yang menderita gangguan jiwa. Ya, seperti biasa, namanya juga sheriff amatir, jadinya ia pun tidak merasa percaya dengan penjelasan keduanya, dan ia langsung menyuruh Sebastian beserta Haley untuk datang ke rumah tersebut demi memeriksa lokasi kejadian. Dari sinilah jelas sudah kalau sheriff itu memang sengaja dibayar demi menutupi tindakan orang-orang kaya. Dan tidak heran kalau ia selalu standby di lokasi rumah mereka untuk menutupi perilaku jahat yang udah terjadi. Emang bener-bener dalam keadaan terdesak seperti ini, Haley pun gak bisa berbuat banyak selain mencoba untuk melawan kesadisan mereka. Diawali dengan berusaha untuk menghajar Vincent yang terus menyudutnya, walaupun tidak ada perlawanan berarti yang berhasil diberikan oleh Haley kepada Vincent. Singkat waktu, di malam itu juga Haley langsung dibawa ke sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut selalu digunakan sebagai tempat ritual secara rutin bagi mereka semua. Entah ajaran apa yang mereka percayai, tapi yang jelas Haley pun sengaja disiram dengan darah manusia yang bahkan ia juga disuapi sebuah roti yang terbuat dari kulitnya Jeff. Tidak perlu waktu lama, ritual persembahan sudahlah selesai dan kali ini mereka akan melaksanakan acara makan bersama. Sudah bisa ditebak, makanan yang sengaja dihidangkan oleh Carmine adalah masakan yang terbuat dari dagingnya Jeff serta sudah diolah selayaknya daging sapi. Merasa muak karena terus menyaksikan perilaku gila di depan matanya, Haley tidaklah lagi bisa menahan emosi sampai-sampai ia berani untuk melakukan perlawanan pada saat itu juga. Secara mengejutkan, Vincent pun berhasil ditumbangkan dengan mudahnya oleh si Haley dan seketika itu juga Haley langsung bersembunyi ke salah satu spot di rumah tersebut. Sedangkan Sebastian, Agatha, dan juga Carmine cuma bisa menunggu di ruangan dapur sambil ditemani oleh jasadnya Vincent yang baru saja tewas. Kali ini mereka bertiga berencana untuk melakukan serangan balik kepada Haley yang dari situ jugalah balas dendam akan dilakukan oleh Agatha terlebih dahulu. Nggak perlu berlama-lama, Agatha berhasil menemukan Haley yang bersembunyi di kolam renang, namun untungnya Haley tidaklah sebodoh itu dan ia pun berhasil membantai si Agatha dengan cara menerkam lehernya sampai bolong. Dengan segala kehebohan yang terjadi, si sheriff pun lagi-lagi datang ke rumah tersebut dan bisa dipastikan kedatangan sheriff itu sama saja dengan menyetor nyawa kepada Haley yang udah murka semurka-murkanya. Sedangkan di sisi lain, Sebastian yang lagi berkeliling langsung ditikam oleh Sadie yang ternyata sudah berencana untuk membela Haley. Ya, siapa sangka salah satu dari mereka masih mempunyai niatan untuk membela Haley meskipun Sadie sendiri juga sama jahatnya. Pada kondisi tersebutlah, Sebastian ternyata belum tewas, yang dimana ia terus berusaha untuk berjalan sambil dituntun oleh Carmine. Akan tetapi, tuntunan Carmine tidaklah berlaku lama dikarenakan Haley kembali menyerang mereka. Dengan target utama yaitu Carmine sendiri dan beberapa menit kemudian tidak diketahui persis apa yang sudah dilakukan Haley kepada Carmine. Tapi yang jelas, Carmine sudahlah tewas dengan organ tubuh yang melebar kemana-mana. Melihat hal tersebut, Sebastian sadar bahwa Haley sudahlah memberi pembalasan yang setimpal kepada teman-temannya. Yang kali ini tentu saja Sebastian akan menjadi target berikutnya. Dan benar saja di saat Sebastian udah pasrah sama keadaan, Haley pun langsung menikam lehernya pada saat itu juga. Yang dimana keadaan tewas dengan leher yang terluka adalah keadaan yang sama dengan kematian tragis dari Jeff sendiri.
Di saat satu persatu orang-orang kaya itu sudah dilenyapkan oleh Hailey, kali ini masih tersisa Sadie yang tidak bisa dibasmi sama sekali. Ternyata Sadie adalah pemimpin dari ajaran sesat yang dipercayai oleh mereka, dan selama ini tanpa disadari orang-orang kaya itu sudah menyembah Sadie sebagai tuhannya. Dari situlah Sadie berkata kalau dirinya adalah seorang vampir yang sudah terlahir sejak ribuan tahun lalu dan ia bukanlah orang kaya sama sekali, melainkan ia sengaja berpura-pura menjadi orang kaya demi berbaur dengan mereka semua dan juga demi memanfaatkan kebodohan mereka secara perlahan. Tidak sampai di situ, Sadie juga bisa mengetahui masa lalunya Hailey, yang ternyata Hailey memiliki gangguan bipolar akut sampai-sampai ia pernah membunuh kedua orang tuanya di saat masih kecil. Dengan latar belakang seperti itu, Sadie pun merasa peduli dengan keberadaannya Hailey dan ia langsung mengajak Hailey untuk bergabung dengannya serta membentuk keluarga baru. Yang pada akhirnya kejadian serupa pun akan segera menimpa sepasang suami istri ketika mereka sengaja datang ke rumah itu serta berniat untuk meminjam uang. Tapi yang bikin beda, kali ini mereka berdua langsunglah disambut oleh Hailey yang tidak lagi memiliki siapa-siapa selain Sadie seorang. Jujur aja ya, selama nonton film ini, gue cuma bisa geleng-geleng sendiri atas keanehan demi keanehan yang terpampang jelas. Namun seperti biasa, perilaku-perilaku yang terjadi di film ini sama sekali tidak baik untuk dicontoh ya, apalagi untuk dijadikan sebuah motivasi hidup. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Dinner Party 2020. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.